Welcome back to our YouTube channel. Nah, kali ini saya sebagai Promkes UPT Puskesmas Jatan Lempake nggak sendiri nih. Sekarang ditemani oleh ibu pemegang program yang kesrat ya Bu ya. Nah, jadi nanti intinya kita bakal nanya-nanya tentang jenis tanaman toga dan apa fungsinya ya. Kita ikutin perjalanannya ya. Yuk. Sekarang kita nanya nih, Yankesrat itu sebenarnya apa sih Kak? Yankesrat itu adalah pelayanan kesehatan tradisional, di mana masyarakat luas itu kebanyakan berobat selalu memakai bahan kimia. Sedangkan kita sebenarnya bisa menggunakan tanaman yang ada sekitar kita untuk mengatasi penyakit ringan yang diderita pasien tersebut. Berarti ibaratnya ini tradisional ya Kak? Iya, betul sekali. Karena dari zaman dulu juga sudah ada obat-obatan tradisional. Seperti jamu ya Kak? Iya, seperti ramuan, jamu, pemanfaatan tanaman obat lainnya. Kak, kalau ini tanaman apa sih Kak? Ini namanya mahkota dewa. Yang digunakan adalah buahnya. Contohnya buahnya seperti ini. Nah, Bu, saya pindah posisi ini ya, biar lebih enak. Ini sebenarnya fungsinya apa sih? Ini untuk tubuh kita ada kandungan yang di dalamnya seperti alkaloid, bersifat seperti detoksifikasi yang dapat menetralisir racun dalam tubuh. Dan juga ada kandungan saponin yang bermanfaat sebagai sumber antibakteri, antivirus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada yang kekebalan tubuhnya menurun bisa minum ini ya, supaya dia tidak dapat mudah tertular penyakit. Tapi harus pintar ya mengolahnya Iya, ya. harus kita pintar. Nggak untuk semua jenis tanaman yang ada di sini ya. Kalau Iya. ini apa nih? Kalau ini namanya daun insulin. Bentuknya seperti ini. Insulin ini disebut juga yakon. Kalau fungsinya itu sebagai untuk penurun gula darah tinggi. Jadi kalau orang yang punya gula darah tinggi, kita bisa rebus ini diminum untuk menurunkan gula darahnya. Oh gitu. Jadi dengan direbus aja kemudian airnya diminum. Membuat ramuan dari insulin ini atau yakon, kalau untuk menurunkan gula darah tinggi, kita bisa meminumnya setengah gelas. Jadi satu gelas yang sering kita minum itu diminumnya setengah gelas, diminum pagi, siang, sama malam. Mudah ya Pak sebenarnya. Mudah sebenarnya. Jadi untuk masyarakat sehat itu tidak semuanya menggunakan obat kimia, tapi bisa menggunakan tanaman di sekitar kita. Salah tuh, Ya. Ibu, Kakak. Jadi manggil Kakak aja ya, Ya, biar lebih enak akrab. ya. Terus ini tanaman apa nih? Bisa dijelaskan? Ini namanya daun kelor. Biasanya ditanam oleh masyarakat itu dijadikan pagar atau dijadikan sayuran. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, daun kelor itu banyak sekali vitaminnya. Seperti dia ada kandungan B1, B6, B12. Di dalam kelor itu ada vitamin C juga untuk mengatasi asam urat. Bisa mencegah stunting juga kan Kak? Bisa karena kandungan vitaminnya lebih tinggi. Oh ya, mungkin bisa lebih jelas ya tanaman kelor tuh seperti ini. Jadi daunnya kecil-kecil ya Kak ya. Nah, berarti dia ada dua fungsi nih Kak. Selain jadi sayur, bisa jadi obat juga ya. Duduk aja nih ya, biar lebih santai ya. Nah, kalau jenis tanaman ini nih Kak, apa namanya dan apa fungsinya? Ini tanaman daun sirih. Ini ada kandungan antibiotik di dalamnya. Nah, ini bisa digunakan untuk bagian organ kewanitaan, untuk membersihkan bagian organ kewanitaan. Dan juga kadang-kadang orang kalau sering sakit gigi untuk sebagai obat kumur. Direbus airnya dibuat obat kumur gitu. Oh gitu. Bisa buat sakit gigi juga Kak berarti. Karena untuk membunuh bakteri yang ada di gigi. Berarti ini harus direbus atau gimana nih Kak? Direbus, pengolahannya? airnya direbus sudah setengah, baru ditaruh di gelas, diminum, dikumurkan. Airnya ya yang Iya, dipakai air. ya. Kita ke tanaman sirih nih Kak. Sekarang kita ke tanaman ini nih. Apa nih namanya nih? Bisa Ini dijelasin? namanya kencur. Ini digunakan untuk penyembuhan batuk pilek. Untuk anak-anak dan dewasa bisa juga. Bedanya kalau anak-anak itu untuk batuk, meredakan batuknya dia menggunakan rimpang kencur 2 jari dan air matang 3/4 cangkir. Diminum 4 kali sehari 1 sendok makan. Sedangkan kalau untuk dewasa juga bisa, tapi dia 3 jari. Untuk anak-anak bisa digunakan pada usia 12 tahun ke atas. Oh berarti antara anak-anak dan dewasa itu ruasnya yang berbeda ya? Luasnya bandingannya kalau anak-anak 12 tahun ke atas itu 2 jari, kalau orang dewasa 3 jari, diminum 4 kali sehari 1 sendok makan. Oke, terima kasih. Kita ke sampingnya nih Kak, ini tanaman apa nih yang kayak gini?
ini kunyit. Oh, ini kunyit. Oh, dari daunnya bisa ketahuan ya Kak ya? Iya, kan nanti Fungsinya apa Kak? ini adalah tanaman kunyit. Sering sekali ditemukan di dapur ibu-ibu juga banyak ya, Iya, kalau kunyit. buat Tanpa bumbu dapur. pengetahuan ibu-ibu, kunyit itu dapat digunakan sebagai obat orang yang sering sakit perut atau sakit mah. Cara pembuatannya sama seperti tadi, hanya direbus dan diminum airnya. Berarti ruasnya sama ya Kak ya? Kalau misalnya anak-anak itu 2 ruas dan untuk yang dewasa 3 ruas. Iya. Oh gitu, pengolahannya sama dengan kencur ya? Ini namanya apa? Terus kegunaannya apa? Ini tanaman ini namanya adalah cocor bebek. Kalau orang bilang ini ada cocor bebek. Biasa digunakan untuk anak-anak yang demam. Cara pemakaiannya itu dia hanya dimemarkan, lalu ditempelkan ke anak yang demam, atau juga bisa mengatasi anak-anak yang jatuh memar, luka di lutut memar atau di tangannya ditempelkan ini. Bisa di ini ya dengan cara ditumbuk mungkin ya, tapi Ya. nggak sampai halus banget ya Kak ya. Terus ditempelin ke ini atas penjelasan dan waktunya nih udah Sama-sama. jelasin jenis-jenis tanaman toga. Oh, iya. Nah, jadi teman-teman itu tadi jenis-jenis tanaman toga. Itu tadi penjelasannya mungkin nggak semua jenis tanaman ya Kak ya. Nanti mungkin di next video kita bakal review jenis tanaman lain ya. Iya. Atau kalau teman-teman yang penasaran dengan jenis-jenis dan lain sebagainya, Kak Nita ini yang megang program yang Kesrat punya bukunya ya Kak ya. Jadi mungkin bisa tanya-tanya dan bisa konsul juga ke Kak Nita di Puskesmas. Silahkan ya. Itu aja kali ya Kak ya. Sampai jumpa di next